Halo sahabat Eljon, terima kasih. Anda benar-benar masih sangat setia bersama dengan kami bertiga, karena kita sudah sampai kepada segmen yang keempat. Masih bersama dengan saya, Permata Tunjung Sari, Tujuan Maxwell Team Certified Coach, Trainer and Speaker, dan The Habitude Train Facilitator. Dan juga masih bersama dengan kita, Ibu Lucia Raras Purwaningrum. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Perangkai Bunga Indonesia, dan beliau juga adalah seorang desainer. Dan masih bersama dengan kita juga Ibu Penny Sulandari, beliau adalah Events Manager School of Business and Economics Universitas Prasetya Mulia, dan beliau juga Divisi Humas Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Nah, saya mau ke Mbak Penny dulu nih. Mbak Penny, mengacu apa yang ditulis oleh Michelle Obama yang tadi di awal saya bicarakan, bahwa menjadi diri kita sendiri bukanlah perkara kita tiba di suatu tempat atau perolehan sesuatu semata, gitu ya. Melainkan adanya pergerakan di mana kita berevolusi secara kontinu menuju perbaikan diri. Nah, tolong dong Mbak sharing ke sahabat Eljon, bagaimana caranya ketika kita hidup berdekatan dengan bunga, maka kita makin bisa mengarahkan hidup kita pada sebuah yang namanya perbaikan hidup. Silakan Mbak Penny. Baik, terima kasih Bu Permata. Untuk merangkai bunga, menurut saya selama saya belajar merangkai bunga, itu mengajarkan bahwa kita tuh nggak sempurna. Dan kita itu jadi mengakui bahwa di atas langit itu selalu ada langit, dan itu tidak berbatas gitu. Kenapa? Karena ini kaitannya adalah dengan kreativitas. Bisa jadi saya merasa bahwa rangkaian saya itu, saya ngerasa, oh ini udah bagus, udah pas, warnanya udah oke gitu ya. Contoh misalnya korsas yang saya gunakan gitu ya. Ini adalah hasil karya saya gitu. Tapi lalu begitu saya melihat Bu Raras dengan rangkaiannya, itu secara manusiawi pasti ada, kok lebih bagus ya, kok lebih rapi ya, kok lebih apa ya gitu. Nah itu kalau kita nggak bisa manage, akhirnya ujungnya adalah keluarnya adalah iri. Nah, justru dengan merangkai bunga ini adalah kita menerima ketidaksempurnaan kita. Kita menerima ketidakbisaan kita dan selalu mau belajar dari orang lain. Karena saya melihat di Ikatan Perangkai Bunga Indonesia ini gitu ya, dari yang junior yang masih generasi Z sampai yang generasi X gitu ya, yang udah sepuh gitu ya, itu nggak pernah berhenti belajar. Sehingga itulah dikatakan bahwa, dan yang senior-senior itu selalu mengakui bahwa, oh yang junior ini luar biasa ya, kreativitasnya bagus sekali, dan mereka tidak tidak pelit dalam membagikan ilmu gitu. Sehingga menurut saya, kita berkembang bersama, memperbaiki satu individu dengan individu lainnya, dan never stop learning. Mbak Raras contohnya, beliau sudah ada di level yang sangat advance gitu ya, jauh sekali skill dalam merangkai bunganya dari saya gitu. Tapi saya tahu bahwa Mbak Raras masih terus kursus, masih terus belajar gitu. Karena itu tadi, perbaikan dengan teknik yang baru, tren yang baru, kita harus menyesuaikan dengan keinginan masyarakat juga atau customer gitu ya. Jadi menurut saya itu bunga mengajarkan bahwa kita nggak sempurna, kita selalu ingin yang baru lagi, memperbaiki diri lagi, mencari ide-ide segar gitu. Jadi never stop learning, begitu Bu Permata. Hebat Mbak Penny. Saya senang. Boleh dong memuji kan? Oh iya deh ya. Makanya dulu saya nggak salah kan di episode yang put your dream to the test itu, kalau saya sebut Penny Sulandari, mana Prasetya Mulia suaranya, itu pasti mereka percaya bahwa ini suara gitu kali ya. Nah, Mbak, ini ada yang menarik ya. Satu pernyataan, kita ini tidak sempurna. Di atas langit masih ada langit, dan oleh sebab itu kita tidak terbatas. Artinya tidak ada batasan apapun dalam hidup manusia. Artinya ini akan merujuk pada kita nggak ada gunanya juga jadi orang sombong gitu ya, karena di luar diri kita ada orang lain yang juga lebih hebat, punya kehebatan tersendiri. Dan sebaiknya kita justru menerima ketidaksempurnaan kita supaya apa?
supaya kita itu never stop learning dari siapapun gitu ya Mbak ya, tidak dibatasi oleh hanya orang-orang yang kita pandang punya posisi-posisi tertentu. Contoh Mbak Penny dalam divisi humas dan kemudian Mbak Raras ini ketua umum, Mbak Penny hanya harus belajar dari Mbak Raras saja. Saya yakin Mbak Penny pun juga tidak keberatan belajar dari siapapun ya Mbak Penny ya, selama itu membuat Mbak Penny itu, tadi Mbak Penny katakan memperbaiki diri. Dan di sini Mbak Penny tadi nyatakan memperbaiki satu individu kepada individu yang lain. Dan luar biasa sekali ya ini, bunga saja, dari bunga yang kita pandang bahwa hari ini dipetik kemudian atau hari ini dipotong dan besok kemudian layu, tetapi ternyata makna bunga itu bisa sejuta bahkan mungkin miliaran maknanya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dan terlebih jangan lupa kita adalah perempuan yang disematkan oleh Tuhan hati nurani yang punya kasih yang melebihi dari pihak laki-laki sebetulnya. Dan harusnya kita mau mengeksplor itu untuk menjadikan diri kita menjadi a better person. Luar biasa sekali Mbak Penny, terima kasih banyak. Mbak Raras, ya. Mbak, saya yakin nih di luar sana perempuan itu banyak loh yang ingin berkarya, gitu, yang ingin berkarya dalam keindahan seperti Mbak Raras. Dan tadi Mbak Penny katakan bahwa ciptaannya, desain yang dihasilkan oleh Mbak Raras ini luar biasa gitu ya. Dan saya ngaku loh Mbak Penny, memang saya ngelihat Instagramnya Mbak Raras itu, saya cuma mikir gini, ini kapan ya aku bisa kayak gini? Kayaknya kalau aku bunga aku colok-colok aja udah selesai, gitu. Potong colok gitu kan. Kelihatan bagus syukur, nggak kelihatan bagus itu udah pasti gitu. Nah, kayaknya aku tuh begitu gitu. Nah, artinya kan banyak orang nih yang pengen bisa seperti Mbak Raras. Tapi kita sadari ya itu nggak gampang gitu loh untuk bisa berkarya seperti seorang Lucia Raras. Nah, Mbak Raras, saya ingat ada satu statement di postingnya Mbak Raras mengatakan ingin karyanya Mbak Raras itu menghadirkan sepiring rasa dalam berkarya, dalam keindahan yang mereka supaya kita bisa menciptakan ruang bahagia. Tolong dijelasin dong Mbak Raras statement itu kok indah banget gitu ya. Silakan Mbak. Jadi sama seperti Bu Permata, saya pingin jadi kayak Bu Permata juga susah ternyata, tidak mudah gitu kan. Jadi kadang-kadang kita ini dalam hidup kita tuh saling melihat, tadi kata Penny gitu ya. Paling susah adalah berbahagia kalau orang lain berbahagia gitu ya. Lalu kemudian mendapatkan kebahagiaan itu bagi saya sebetulnya sederhana saja gitu. Kita tahu tujuan kita gitu. Yang pertama menurut saya, kita tahu dulu tujuan kita masing-masing, motivasi kita untuk melakukan hal yang kita sukai ini apa tujuannya. Seperti itu. Nah, begitu kita tahu tujuan kita, maka itu akan mengarahkan kita dan menentukan bagaimana cara kita memandang pekerjaan kita itu sendiri. Dalam hal ini saya merangkai bunga, saya tahu tujuan saya apa, sehingga itu membuat saya dan mengarahkan saya terus berjuang, terus berjalan maju dengan apa yang saya suka ini. Itu yang pertama. Jadi just do it. Begitu saya ingin melakukan, maka ya sudah. Saya punya tujuan, saya lakukan, just do it gitu ya, lakukan saja, maju saja gitu. Lalu yang kedua adalah segala tujuan saya itu tentu saja harus sesuai dengan hasrat atau dengan passion saya. Itu adalah hal yang saya sukai, sehingga kalau ada hambatan, loh ini adalah hal yang saya sukai gitu kan, ini adalah hal tujuan yang saya sedang jalani, maka kita akan survival, kita akan menemukan banyak jalan keluar dari sana. Lalu yang ketiga adalah begitu saya tahu tujuan saya berjalan maju terus sesuai dengan hasrat dan passion saya memiliki kemampuan dan skill yang kita miliki ini tentu saja kita harus mulai tadi begitu awal kita maju jalan gitu, kita menambah knowledge, menambah skill yang kita miliki untuk tujuan kita. Agar apa? Misalnya dalam hal ini tujuan saya ingin memberi dampak kepada orang lain. Bagi saya itu adalah suatu kebahagiaan jika saya memberi dampak kepada orang lain tadi di awal gitu kan. Mengapa? Karena itu adalah bentuk cinta saya kepada Tuhan yang saya ungkapkan melalui sesama, melalui semesta. Saya bisa mengeksplor, saya bisa berkarya di ruang imajinasi dan kreativitas saya gitu. Jadi dengan saya bisa memberi dampak kepada orang lain, maka itu adalah kebahagiaan yang bisa saya dapatkan. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua? Tentu saja kembali kepada diri masing-masing. Contoh saja, misalnya
ada misalnya kita perangkai bunga memiliki tujuan bisnis bunga misalnya seperti itu, maka aku akan memberikan rangkaian yang terbaik yang saya miliki untuk customer saya atau untuk pelanggan saya. Tentu saja income dan finansial itu adalah akibat dari apa yang saya lakukan dengan memberikan kualitas yang terbaik dan nilai tambah dari kreasi saya seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian itu membuat kita bahagia. Percaya nggak kalau kita melakukan sesuatu memberi dampak yang membahagiakan orang lain, kita tuh ikut berbahagia loh. Itu yang saya alami seperti itu. Jadi menurut saya itu sederhana. Bahagia itu sangat sederhana. Kita tahu dulu diri kita, tujuan kita, dengan tahu apa yang kita inginkan, tujuan kita, maka kita bisa memberi dampak dan bisa mendapatkan kebahagiaan bagi orang lain, juga bagi diri kita sendiri. Begitu. Wow, hebat sekali. Dan ini ada yang menarik tadi, saya ingin garis bawahi, berkarya dalam ruang imajinasi, dan itu semua harus melalui 3 step dulu ya Mbak Laras, yang tadi Mbak Laras katakan, ketahui tujuan, kemudian lakukanlah itu sesuai dengan hasrat, dan kemudian jangan lupa kita harus terus menambah skill agar kita bisa memberikan dampak atas apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Iya. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Lucia Raras dan juga Mbak Penny. Nah, sahabat Eljon, tidak terasa ya kita sudah 1 jam kebersamaan kita semua dengan Ibu Lucia Raras Purwaningrum dan Ibu Penny Sulandari. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan satu kalimat sederhana yang ditulis oleh Miranda Kerr. Beliau mengatakan begini, "A rose can never be a sunflower, and a sunflower can never be a rose. All flowers are beautiful in their own way, and that's like woman too." Setiap perempuan memiliki keindahannya sejati. Perempuan ibarat bunga yang sejatinya memancarkan keindahan yang merekah dan menghadirkan keharuman melalui tutur kata, elok santun, dan perilaku agung. Melalui keindahan bunga, perempuan bisa belajar membentuk diri mencapai sosok diri yang lebih baik dari hari kemarin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Raras dan Mbak Penny, dan juga sahabat Eljon yang selalu setia dalam program Inspirator for Women. Atas nama segenap kru yang bertugas hari ini, saya Permata Tanjungsari pamit undur diri. Banyak kasih dari saya untuk Anda semua. Semoga sukses selalu menyertai Anda dan kesehatan juga selalu berada di dalam tubuh Anda. Dan jangan lupa tetap saksikan terus Inspirator for Women setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dadah. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.